Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, untuk membahas proses hukum tuduhan penodaan agama terhadap 4 tenaga kesehatan atau nakes di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kita sudah terhubung dengan Kapolres Pematang Siantar, AKBP Boy Sutan Binanga Siregar. Selamat malam, Pak Boy. Selamat malam, Ibu. Iya, Pak Boy, bagaimana sebenarnya status keempat tersangka saat ini? Terima kasih, Bu. Kami akan menjelaskan. Jadi status 4 tersangka ini setelah Bapak Fauzi Monte membuat laporan polisi, maka kami sebagai pihak aparat penegak hukum menerima laporan polisi tersebut. Setelah menerima laporan polisi tersebut, maka sesuai dengan aturan bahwa kami harus menindaklanjutinya, maka kita melakukan penyelidikan hingga penyidikan hingga lengkap semuanya kita serahkan sudah P21 dinyatakan kejaksaan, maka saat ini kita sudah menyerahkan 4 tenaga kerja kesehatan tersebut ke JPU. Demikian, Ibu. Iya, sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, bagaimana sebenarnya proses hukum di kepolisian? Apa alat bukti yang dimiliki polisi untuk menetapkan keempat tenaga kesehatan menjadi tersangka, Pak Boy? Ya, terima kasih, Bu. Di mana setelah kita melakukan penerimaan laporan tersebut, ya, tadi kita sampaikan kita melakukan penyidikan dan kita pun penyidik dari Polres Pematang Siantar sudah melaksanakan gelar operasi di Wasidik Krimum Polda Sumut. Dan hasil gelar bahwa peristiwa tersebut merupakan adalah dugaan tindak pidana penistaan agama pasal 156A KUHP pidana, tidak memberikan pelayanan medis sesuai dengan SOP serta kebutuhan medis pasien pasal 79, Jungto pasal 51 Undang-Undang RI nomor 79 tahun 2014 tentang praktek kedokteran. Oleh karena itu, kemudian kita melakukan proses penyelidikan yang diperoleh lebih dari 2 alat bukti, yaitu berupa saksi. Buktinya, Pak? Ya, kita di sini juga ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk. Boleh lebih dijelaskan secara komprehensif soal 2 alat bukti? Ya, di sini juga, Ibu, ya, dari alat bukti ini kita menggunakan, yaitu berdasarkan juga adanya fatwa. Ya, fatwa MUI nomor 18 tahun 2020, pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19, di mana salah satu bunyinya yaitu untuk pemakaman jenazah wanita, pemulasaran jenazah wanita itu harus dilakukan oleh yang sesuai dengan aturan, yaitu tidak boleh dengan orang yang bukan muhrimnya. Dan keempat tenaga kesehatan ini, ya, tersangka ini sudah memandikan, ya, tanpa menurut prosedur nomor 18 tahun 2020. Demikian, Baik. Ibu. Baik, Pak Boy, pasal yang dikenakan adalah penodaan agama dan juga pasal praktik kedokteran. Apa kemudian yang menguatkan polisi untuk menjerat keempat tersangka dengan 2 pasal ini? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, kita sudah ada, ya, mendapatkan, ya, kita juga mendapatkan dari Ketua MUI bahwa ini adalah tidak sesuai dengan syariat, ya, tidak sesuai dengan syariatnya, ya, menyatakan bahwa ada yang tidak bisa dilakukan oleh lelaki ataupun yang bukan muhrimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, juga kita sudah memegang
dan mendapatkan dari saksi ahli yang menyatakan bahwa perkara ini sudah melanggar atau mencederai perasaan umat beragama yang ada di Indonesia. Iya Pak Boy, lalu bagaimana penjelasan dari pihak rumah sakit kepada pihak kepolisian terkait tindakan nakes dalam pemulasaran jenazah? Ya, untuk dari pihak dari rumah sakit bahwa memang bahwa keempat tenaga kerja tersebut ya sangat kekurangan sumber daya manusia, di mana rumah sakit tersebut tidak ada bilal mayit yang tenaga kerjanya adalah perempuan. Sehingga mereka mengikuti prosedur yang ada menurut dari aturan rumah sakit tersebut. Ya, artinya tidak ada tenaga kerja perempuan, lalu diputuskan 4 tenaga laki-laki Pak yang melakukan pemulasaran. Seperti itu Pak Boy? Betul Ibu. Unsur tindak pidananya kalau dari pihak kepolisian seperti apa? Karena sudah ada keterangan dari pihak rumah sakit yang menyatakan bahwa tidak ada tenaga kesehatan perempuan saat itu, Pak Boy. Ya, jadi begini Ibu, ya kasus ini ketika pihak rumah sakit ini tidak ada apalagi dengan masa pandemi COVID ini, maka diupayakanlah oleh pihak rumah sakit melalui keluarganya, namun dari keluarga Bapak Munte pun tidak ada yang bisa atau tidak ada yang hadir, dan juga melalui perwiritannya juga tidak ada yang bisa hadir. Namun salah satu dari 4 tenaga kerja ini, 2 beragama Islam, 2 beragama Kristen, yang satu sudah melalui pelatihan bilal mayit, ya pelatihan bilal mayit yang sudah dilakukan oleh MUI, ya, di mana bahwa disampaikan kepada mereka bahwa untuk pelaksanaan pemulasaran jenazah itu harus melalui aturan-aturan hukum syariah Islam yang berlaku, sehingga satu orang tersebut mengetahui. Baik Pak Boy, kemudian muncul desakan di publik melalui petisi di media sosial, bahkan tadi sejak pukul 6 terdata lebih dari 7.800 orang yang meminta kasus ini dihentikan proses hukumnya. Apa tanggapan dari Polres Pematang Siantar, Pak Boy? Terima kasih Ibu. Kami dari Polisi Polres Pematang Siantar sangat mendukung, ya. Kami menghormati sekali tenaga kesehatan sebagai garda terdepan. Apalagi dalam pandemi COVID ini, kami juga membutuhkan saling bahu-membahu TNI, Polri, masyarakat, dan tenaga kesehatan untuk mengatasi pandemi ini. Namun, sesuai dengan aturan yang berlaku dan bukti yang ada, proses yang diminta oleh pihak pelapor maupun kuasa hukumnya, mereka tetap menuntut bahwa proses ini tetap berlanjut. Kami sebagai polisi hanya bisa menyediakan data, bukti, fakta yang kami kemas dalam berita acara perkara yang harus kami lengkapi, dan setelah selesai berkas perkara tersebut, maka kami limpahkan kepada kejaksaan. Baik, terima kasih Kapolres Pematang Siantar AKBP Boy Sutan Binanga Siregar sudah bergabung bersama kami di Top News.